Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AKIDC Channel dan anak-anakku dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar bersama membahas tentang soal-soal PSTS khususnya fase B. Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hari ini bercita-cita ingin umroh dan haji ke Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah segera menyegerakan. Mari sambil ngopi kita berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rezeki yang luas, rezeki yang barokah, kesembuhan dari segala macam penyakit zahiran wa batinan. Dengan rahmatmu ya Allah yang maha pengasih dari segenap yang pengasih. Jadi sambil minum, sambil berdoa. Alhamdulillah. Sahabat AKIDC Channel, kita lanjutkan pembahasan kita. Izin share sudah. Sudah ketemu ya AKIDC Channel. Bahasa kerennya sekarang itu simulasi penilaian sumatif tengah semester Gasal PAI Pendidikan Al-Islam tahun pelajaran 2024-2025 bersama Bapak Dwi Jatmiko, Magister Pendidikan. Jadi nanti misalnya diisi ya, soalnya kan ada multi choice, pilihan ganda, benar salah. Misalnya diisi. Nah, kalau ada pertanyaan, nih sambil ada coret-coretannya ya, seperti biasanya. Misalnya, apa dalil perintah berbuat baik kepada orang tua? Pertanyaannya ini misalnya. Atau bagaimana dalil perintah berbuat baik kepada orang tua? Maka jawabannya anak-anak dan sahabat AKIDC Channel harus menulis dulu minimal surat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 36. Al-An'am ayat 151. Al-Isra ayat 23. Dan Luqman ayat 14. Jadi kalau nilainya pengen 3, maka anak-anak harus tahu, walaupun di kelas, ini sudah saya jelaskan berkali-kali, tetapi anak-anak biar yang barangkali qadarullah, dengan izin Allah, dengan ridhanya Allah, ada anak-anak yang sakit, maka sahabat AKIDC Channel bisa belajar di sini, orang tua, terutama SD Muhammadiyah 1 Katelan Surakarta, YouTube ini bisa sebagai sarana untuk belajar. Jadi apa dalil perintah berbuat baik pada orang tua itu? Quran surah An-Nisa ayat 36, Al-An'am ayat 151, Al-Isra ayat 23, dan Luqman ayat 14, bukan 100 ya. Perhatikan ya. Baik, selanjutnya soal berikutnya. Apa arti fi sakhotil walidain? Nah, misalnya ada pertanyaan seperti itu di dalam isi misalnya. Apa arti fi sakhotil walidain? Ya artinya kemurkaan orang tua. Kemurkaan orang tua. Jadi anak-anak kadang sambil melihat handphonenya masing-masing. Hari Senin kan hari testing. Nah ini PSTS, nah itu bisa untuk belajar sambil membuka handphone bisa belajar. Apa arti fi sakhotil walidain? Artinya kemurkaan orang tua. Selanjutnya, apa balasan bagi anak yang berbakti kepada orang tua? Ya mudahnya balasan berbakti pada orang tua itu kenikmatan di dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, lanjut.
Terus kalau ada pertanyaan, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup? Sahabat akhir DJ Channel, terutama untuk generasi Gen Z, kalau ditanya bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup, jawabnya pertama menaati perintahnya, kedua berbakti dan merendahkan hati kepadanya, ketiga meminta izin dalam segala urusan, tidak mencela. Jadi seorang anak ketika orang tuanya masih hidup itu tidak boleh mencela, setiap segala urusan harus meminta izin, terus berbakti dan merendahkan hati, terus kemudian menaati perintahnya. Lanjut, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Nah, model-model soal seperti ini adalah soal-soal isi. Anak-anak harus menguasai dengan baik. Jadi menghafal itu juga penting. Bagaimana sahabat akhir DJ Channel? Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Pertama mendoakan. Kedua menunaikan janji orang tua yang belum tertunaikan. Terus memuliakan teman dekat orang tua. Menjalin silaturahmi dengan kerabat orang tua. Jadi ada 4 ini, usahakan anak-anak yang 4 ini, usahakan anak-anak bisa. Insya Allah kalau 4 ini bisa, insya Allah nilainya sempurna. Saya ulangi, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Mendoakan, pertama mendoakan, kedua menunaikan janji orang tua yang belum tertunaikan. Ketiga, ini bisa dibolak-balik, memuliakan teman dekat orang tua. Yang terakhir, keempat, menjalin silaturahmi dengan kerabat orang tua. Lanjut, sahabat akhir DJ Channel. Terus, misalnya soal di multi choice atau di pilihan ganda. Arti kata al-alaq. Misalnya ada soal, apa arti kata al-alaq? Kata al-alaq artinya segumpal darah. Bocah-bocah ini biasanya gojekan segumpil darah, Pak. Segumpal darah yang betul. Lanjutnya, arti surah Al-Alaq ayat 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Surah Al-Alaq ayat kedua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi anak-anak strateginya ya, kalau misalnya kita kesulitan tuh belajar dimulai dari awal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, berarti dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Terus arti ayat keempat pada surah Al-Alaq. Alladzi 'allama bil qalam. Maaf, salah lidah. Ini alladzi, yang alladzi itu artinya yang. Kalau tunggal itu alladzi, kalau dua musanna alladzani. Kalau jamak alladzina. Alladzi yang allama. Fa'ala allama telah mengajar manusia dengan apa? Bi al-qalam. Jadi anak-anak kalau harus tahu alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Lanjut, sahabat akhir di sana. Apa arti qalqalah? Nah, sahabat akhir DJ Channel, qalqalah secara bahasa ya, artinya pantulan atau memantul. Intinya qadbu jadin itu loh. Atau istilahnya baju di toko. Nah, qalqalah ya, ba, jim, dal, tok, tof itu. Nah, sedangkan secara istilah qalqalah artinya gelombang atau pantulan suara dengan tiba-tiba sehingga suaranya terdengar terbalik atau terdengar memantul. Selanjutnya, nah ini contohnya menyebutkan hukum bacaan qalqalah. Nah, ini saya geser dulu di sini biar kelihatan. Misalnya kalau ada pertanyaan, qalqalah sugro,
Kan sugro itu kecil, sugro kecil, besar, beda kan? Ini sugro, besar, kubro. Allahu Akbar, Allah besar. Kalau sugro, kalau sugro dipantulkan dengan lebih kecil. Contohnya ya, ba, ta, qaf, dal, jim. Contohnya bisobri. Bisobri. Ini termasuk qalqalah sugro. Layadogho. Takwiman yadkhuluna alam naj'al. Cirinya qalqalah sugro anak-anak cara mudahnya itu di tengah ya, tidak di akhir. Nah, bedanya apa Pak? Bedanya di sini. Kalau qalqalah kubro dipantulkan dengan lebih besar. Idza waqab di akhir miwaraihim muhit. Paknya ini termasuk qalqalah kubro. Birabbil falaq. Jadi bacanya itu birabbil falaqi. Tapi birabbil falaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Ini termasuk qalqalah kubra. Khalaqal insana min 'alaq. Tulisannya 'alaqin, tapi itu 'alaq. Yadkhuluna dal. Zatil buruj. Lanjut. Kalau ada pertanyaan, apa ancaman bagi orang yang melampaui batas? Maka ancaman bagi orang yang melampaui batas akan disiksa oleh malaikat Zabaniyah, penyiksa bagi orang-orang yang berdosa. Jadi Zabaniyah, malaikat Zabaniyah, malaikat Zabaniyah. Selanjutnya, apa perbedaan ayat kauniyah dan ayat qauliyah? Katakan dalam soal itu qauliyah. Qauliyah itu ayat-ayat yang tersurat dalam Al-Quran. Ya contoh mudahnya ya di dalam surah Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau ada pertanyaan, sedangkan ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyah itu artinya ayat-ayat yang tersirat di alam semesta ini. Adanya gunung, adanya lautan. Itu alam. Alam itu semuanya. Lanjut. Karena waktu ya. Kalau tidak waktu ya mungkin kasihan ya. Saya bisa lama-lama karena waktu ya ini sudah ditata. Apa hikmah kisah dari surah Al-Alaq? Kisahnya panjang, tapi pada intinya itu anak-anak, sahabat Akhidici channel itu, bagaimana spirit pelajar Muhammadiyah atau spirit belajar dan ibadah jangan sampai berkurang atau bahkan hilang dengan telah hadirnya teknologi, misalnya handphone, smartphone misalnya. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi harus ditopang dengan iman sehingga memberikan manfaat kepada manusia. Jangan sampai setan gepeng itu, kata tetangga saya itu, kita tidak suka baca Quran. Nah, apalagi anak-anak SD Muhammadiyah 1 harus mau belajar Quran misalnya. Amma yatasaalun misalnya. Atau di surah-surah yang lain, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila. Jadi anak-anak itu di fase B itu harus mau belajar. Lanjutnya, ini soal benar salah ini. Berapa sih jumlah Asmaul Husna itu? Dan bagaimana penjelasannya? Asmaul Husna, nama-nama yang baik itu berjumlah sebanyak 99. Al-Qahar, Allah Maha Perkasa. Al-Qahar, Al-Qahar. Anak-anak bisa menghafal. Al-Qahar, Allah Maha Perkasa. Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi Karunia. Ar-Razak, Allah Maha Pemberi rezeki. Al-Fatah, Allah Maha Pembuka. Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Jadi
Ini harus dihafalkan tuh. Al-Qahar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim. Kalau Pak Jatmiko dulu misalnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, harus dihafalkan. Zaman dulu ngapalkan Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah itu. Nah kita khusus di fase B ini cukup ini aja. Al-Qahar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim. Oke lanjut. Asmaul Husna Ar-Razzaq. Misalnya katakan ada soal keluar Ar-Razzaq. Razzaq itu sama dengan rezeki. Jadi penjelasannya tidak ada sahabat AKIDJ Channel dan anak-anakku fase B, anak hebat orang tua terlibat. Tidak ada yang dapat memberikan rezeki kepada manusia, kecuali selain Allah. Allah yang memberikan rezeki. Kita mampu sekolah, bisa makan, bisa minum, beraktivitas, dan masih banyak lagi. Itu semua datangnya dari Allah. Dari mana anak-anakku, sahabat AKIDJ Channel? Dari Allah. Selanjutnya Allah Al-Qahar. Allah Al-Qahar. Nah, penjelasannya seperti apa? Allah Maha Al-Qahar itu Allah memiliki kekuasaan penuh dalam menunjukkan kebesaran dan keperkasaannya. Adapun Qahir bukan tohir ya. Tohir artinya perkasa, sangat kuat dan dahsyat. Ini bukan kampanye, bukan. Allah itu maha perkasa. Manusia harus bersikap rendah hati, tidak arogan dan tidak sombong. Terus kemudian sesuatu yang ada di alam raya ini dalam genggaman atau kekuasaan Allah. Tubuh kita, jiwa kita itu milik siapa? Milik Allah. Maka disebut Al-Qahar. Nanti ada pernyataan benar atau salah. Maka teorinya ini anak-anak harus dipahami. Selanjutnya cepat karena waktu. Kemudian benar salah tentang Al-Wahhab. Allah maha karunia kepada hambanya. Allah memberikan karunianya tanpa diminta oleh makhluk dan tanpa imbalan kepada makhluk. Allah mengkaruniakan kecukupan, kesehatan, kekuatan, dan kehidupan. Maaf ini tulisan saya yang keliru. Yang terakhir Allah mengkaruniakan kebahagiaan, kesuksesan, dan keberhasilan. Lanjut, benar salah lagi tentang Al-Fatah. Allah membuka rezeki dan rahmat untuk hamba-hambanya. Allah memudahkan jalan-jalan sulit, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Allah menghakimi dan memutuskan. Allah memisahkan halal dan haram. Allah menjelaskan yang benar dan yang salah. Sehingga yang benar-benar akan menang dan yang salah-salah akan kalah. Nah, jadi itu sahabat AKIDJ Channel. Jadi anak hebat, orang tua terlibat. Jadi terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa satu persatu saya sebut, yang mendampingi putra-putrinya, terutama di PSTS ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu sehat, tambah barokah, tambah momongan ya, anaknya jadi soleh dan solehah. Selanjutnya sahabat AKIDJ Channel, benar salah lagi tentang Al-Alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu, baik sebelum dan sesudah. Allah tahu apa yang di langit dan di bumi. Allah tahu apa yang manusia pikirkan, apa yang ada di dalam hati manusia, yang paling tersembunyi pun juga tahu. Itulah Allah. Jadi nanti anak-anak bisa melihat benar salahnya. Terus kemudian ada pertanyaan, bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Alim? Al-Alim itu pertama ya, selalu berusaha menambah ilmu. Apalagi siswa SD MUI, selalu menambah ilmu. Gurunya juga belajar bahasa Inggris bersama Mentari. Ya, ini. Selalu berusaha menambah ilmu.
turun mengamalkan ilmu, mengembangkan kemampuannya, selalu berkata jujur, rendah hati, tidak sombong. Jadi yang punya ilmu itu Allah, kita tidak boleh sombong. Lanjut. Tadi sudah sampai al-ali. Sekarang menjodohkan arti Asmaul Husna Ar-Razzaq. Menjodohkan ya, menjodohkan A dan B. Nah nanti anak-anak itu perhatikan ya. Misalnya tidak ada yang dapat memberikan rezeki kepada manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sekolah, makan, minum, beraktivitas dan sebagainya. Itu pemberian dari Allah. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri kecuali dengan rezeki Allah. Teladan dari Ar-Razzaq, meminta rezeki hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Minta ke gunung Pak, oh nggak boleh. Itulah nanti silahkan anak-anak dibetulkan. Ar-Razzaq itu intinya rezeki hanya dari Allah. Selanjutnya arti akhlak ini masih menjodohkan. Akhlak atau al-khulq berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan dan kelakuan. Akhlak secara istilah artinya sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Selanjutnya, menjodohkan arti tentang akhlak misalnya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Ya, ini silahkan. Nanti biasanya itu tinggal hadis ini. Nama lain berbuat baik kepada orang tua. Nah ini gampang nih. Berbuat baik kepada orang tua disebut birrul walidain. Akhlak terpuji sama dengan akhlak mahmudah. Contoh berakhlak baik, menuruti perintah orang tua, tidak menyanyiakan keberadaan orang tua, selalu mendoakan orang tua. Kalau di sekolahan itu kan diajari Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira gitu. Lanjut. Oh, sudah habis. Nah, baik, sahabat Akhi DC Channel dan anak-anakku di fase B, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan barokah dari Allah. Terima kasih. Salam sehat, salam berkemajuan. Mudah-mudahan adanya channel YouTube ini untuk membantu mungkin dalam tanda kutip bagi anak-anak yang mungkin tidak bisa di kelas, tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik sehingga harus belajar. Selamat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.